tubuh manusia atau bisa juga rekaman terhadap tubuh manusia, yaitu misalnya rekam medis atau dokumen-dokumen yang menuliskan tentang pemeriksaan dokter lain. Kalau yang gampangnya penyidik datang, dia harus pakai surat. Di surat itu harus jelas tertulis seperti ada di KUHP. Mintanya apa? Mintanya pemeriksaan luka, kita periksa luka. Seperti dokter lain memeriksa luka, sama. Cuma kalau periksanya mayat, mayat yang kita periksa. Cuman mayatnya mau apa yang mau diperiksa? Jadi sudah ada jadi kita bermainnya di level penyidikan. Ya, sudah ada info terlebih dulu dari penyidik apa yang akan mau diperiksa. Nah, tapi seringkali kenyataannya tidak seperti itu, tidak di level penyidikan, bahkan di level penyelidikan pun mereka minta sama kita, sehingga dokter harus bisa menduga-duga kemungkinan apa yang terjadi sama manusia itu, kemungkinan kejahatan apa. Karena kalau kemungkinannya ini, gue harus periksa ini, kemungkinannya ini, gue harus periksa ini, kemungkinannya ini. Dalam satu tubuh manusia bisa terjadi banyak kemungkinan yang menyebabkan dia meninggal. Kalau dokter forensik khususnya meninggal, korban mati. Kalau korban hidup harus bisa dilakukan oleh dokter umum, karena dokter umum kita ajarkan untuk bisa melakukan pemeriksaan korban hidup guna peradilan, gitu ya. Jadi kalau kita spesialisnya di jenazah. Kemudian sudah ada surat, kemudian kita tanya kepada penyidiknya. Kalau penyidiknya nggak datang, ya kita telepon, Bapak maunya apa? Tapi karena kita dididik untuk melihat, tidak hanya di forensik, kedokteran itu memang kita melihat ada orang datang, pasien datang ke UGD. Tidak hanya luka tusuknya saja yang kita obatin. Kalau dia ada luka tusuk, ada hipertensi, ada gula, itu pun kita obatin. Sehingga kita memang sudah dilatih untuk mencari berbagai kemungkinan pada tubuh manusia. Itu juga yang kita terapkan di mayat atau di korban hidup, gitu ya. Jadi kalau misalkan polisinya tidak bisa dihubungin, kita melakukan proses itu. Ini dicari, tapi masuknya adalah status rahasia kedokteran. Akan kita buka sesuai dengan permintaan penyidik apa. Dia kan nggak minta, gimana hipertensinya dok? Enggak. Jadi harus jelas terstate apa di atas kertas, karena kita menyimpan rahasia kedokteran yang dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya. Jadi penyidik atau klien harus jelas apa yang dia mau. Nggak semua kita buka. Ya. Kemudian dalam pemeriksaan itu kalau ada terutama kalau dokter umum ya, dokter forensik juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalkan kalau ada yang harus dirujuk, misalkan harus lab, harus ronsen, harus periksa DNA, mungkin harus periksa uji toksikologi, itu kita rujuk namanya. Kita rujuk karena kita tidak bisa melakukan pemeriksaan itu sendiri. Merujuknya bisa di rumah sakit itu sendiri, rujuk internal atau rujuk eksternal. Gitu. Baru kemudian setelah semuanya terkumpul, jadi kita seperti manajer. Setelah semuanya terkumpul, kita masukkan menjadi satu, hasilnya kita simpulkan dalam visum et repertum. Kalau permintaan dari penyidik. Kalau bukan permintaannya bukan dari penyidik, tidak dalam visum et repertum. Tapi surat keterangan medis. Tata caranya sama, cara pikirnya sama, bahasa memar, pecah pada saat masih berfungsi, jantungnya masih berfungsi, meresapnya ke dalam otot sehingga ototnya berdarah. Kalau mikro trauma gitu ya, sehingga kelihatannya merah, ungu dan sebagainya. Sehingga untuk membedakannya dari warnanya, satu, dari orangnya. Kalau lebam mayat berarti ini memar pada mayat ya, nggak boleh pada orang. Kalau memar nanti pada saat dibuka, ini harus dibuka, dibelek ya, dibelek. Nah itu ototnya pun berdarah. Kalau lebam mayat pas dibuka berdarah, begitu disiram nggak berdarah. Paham ya? Karena nggak ngeresep gitu. Memar itu karena perdarahannya ngeresep masuk ke otot gitu ya. Cuma harus melihat sih. Nanti di belah-belah, diiris-iris, ototnya berdarah. Kayak kita ngiris daging gitu, berdarah dalamnya. Kalau
lebam? Enggak, karena proses pembusukan tadi. Kemudian lokasinya, kalau lebam mayat lokasinya di tempat-tempat yang paling rendah dari tubuh pada saat dia mati. Tergantung matinya berapa. Kalau matinya tergantung, tempat yang paling rendah adanya di kaki, di penis, di ujung dari jari. Dia bukan berarti jarinya dipukulin, penisnya diisap-isap, bukan. Itu normal, karena dia kan darah itu berat. Begitu jantung sudah berhenti, nggak ada yang pompa jantung, darahnya turun semua ke bawah. Kan kita bisa darahnya nggak di bawah karena kita di jantung. Begitu jantung mati, ya udah darahnya di bawah, darahnya ngumpul di situ terus. Gitu. Kalau matinya begini, ya darahnya di sini. Ada memar tuh dok, kakinya dipukul dulu, tangannya dipukul dulu, ya kita buktikan dengan di otopsi, dibuka, dibedah. Ya. Kemudian, makanya saya harus tahu bagaimana posisi dia pada saat mati, pada saat ditemukan lah. Pak polisi mah nggak tahu ya matinya posisinya. Jadi temukannya tergantung. Nah, begitu dia matinya begini, kelentang, ada ke atas. Harusnya lebam mayat ada di punggung. Begitu lebam mayatnya ada di kaki, berarti tidak sesuai dengan teori apa. Atau digantung dulu baru didirikan, atau dia dipukul. Kan dokter tidak melihat, dokter hanya melihat akibat yang terjadi dari satu perbuatan. Perbuatan itu kita nggak diundang pada saat melakukan, ya. Bedanya faktor apa yang mempengaruhi likor mortis tadi? Karena itu darah yang ada di bawah, berarti harusnya darah. Ada orang-orang manusia yang tidak memiliki darah, atau darahnya sedikit, misalkan dia penyakit perdarahan yang bikin merah-merah itu eritrosit namanya. Eri itu merah. Penyakit perdarahan yang eritrositnya sedikit, jadi dia nggak akan lebam kali. Sehingga kita harus tahu, begitu ini tidak sesuai dengan teori, kita tanya nih sama keluarganya. Ini aneh ya. Kita tanya ke polisi untuk dugaan kejahatan, kita tanya sama keluarganya, kok nggak ada lebamnya ya? Kadang dia sakit darah, apalagi likor mortis, penyakit perdarahan, atau dia perdarahan bleeding, jadi darahnya udah bocor keluar, sakit DBD, ditusuk, kelentang begini, ya udah nggak ada, darahnya akan keluar. Apalagi apa tadi itu siapa itu kasus editor Metro TV, dia telungkup, lukanya di depan, dia nggak ada lebam mayatnya, lebam mayatnya ada di depan, tapi lukanya di depan, ya udah bocor semua keluar. Apa yang bikin lebam mayat? Tidak ada. Gitu ya, nggak ada yang dasar diagnosis, dasar keputusan untuk bikin lebam mayat, nggak ada, karena darahnya sudah keluar karena penyakit, keluar karena luka yang terbuka, atau dari sononya nggak ada, anemia, HB-nya rendah, eritrositnya rendah. Ya. Kemudian korban apa saja likor mortis dapat? Lebam mayat itu ditemukan di semua manusia ya, ini enggak. Semua manusia yang meninggal selama dia punya darah, dia akan ada lebam mayat. Jadi itu norma, bukan memar. Lebam hanya ada di mayat. Saya ditonjok terus jadi lebam, berarti mati loh. Gitu ya. Jadi lebam hanya ada di mayat. Terjadinya yang hilang pada penekanan. Terjadinya kan kayak gitu ya, mati, darahnya gumpal di bawah karena nggak ada jantung, udah stagnan di situ. Kalau hilang pada penekanan, jadi ditekan nih sama dokter, ditekan, pucat, nggak merah lagi, berarti eritrositnya masih bisa jalan-jalan. Karena kan kita gini, nih kita makan bakso nih, kita pencet kan baksonya pindah ke sini, berarti baksonya masih pindah-pindah. Kalau kita pencet di sini masih pucat, nggak merah, berarti eritrositnya bisa pindah-pindah. Berarti eritrositnya belum menggumpal banget, belum menetap banget, sehingga itu menjadi teori bahwa waktu kematiannya earlier dibandingkan yang ditekan nggak hilang-hilang, tidak hilang dengan penekanan. Ada yang kalau udah kelamaan dipencet gini, merah-merah aja. Kita memang harus lakukan penekanan pada punggung, karena juga kebanyakan orang meninggal. Begitu mayat ada di meja otopsi kan kita lihat, ini kok lebam mayatnya pasti di meja otopsi nggak kasih telentang, nggak mungkin ditaruh oleh teknisi saya tuh yang lagi masak kan teknisi itu. Ini ada mayat, jadi kita refreshing ya.
Nggak mungkin dia naruhnya telungkup begini, nggak mungkin. Pasti udah suruh balik. Ya, kita memeriksa itu selalu dengan posisi anatomi. Itu ya. Jadi kalau hilang pada bagaimana terjadinya itu karena waktu kematiannya belum lama sehingga darahnya masih encer, masih bisa pencet kayak balon, yuk pindah ke sana, pencet, pindah ke sini. Jadi waktu bisa menentukan, memperkirakan waktu kematian. Kalau rigor mortis kaku ya. Apakah dapat sebagai tanda bukti kematian? Maksudnya gimana ya? Bahwa seseorang itu sudah mati. Seseorang itu sudah mati kalau ditemukan tadi lebam mayat. Ditemukan lebam mayat, misalkan datang ke TKP, oh sudah ada lebam mayatnya. Jadi kalau bernafas, tidak bernafas belum tentu dia mati ya. Dari ilmu medis, ada yang nafasnya sangat dangkal dan sangat pelan. Sampai kalau orang awam pun mungkin tidak bisa. Ya, tapi mungkin dengan stetoskop ya, orang awam ada stetoskop itu bisa kedengaran, gitu ya. Jadi pakai alat-alat, makanya pakai alat-alat yang apa? EKG di IGD itu menentukan denyutnya pun, denyut yang lemah pun tidak ada. Nadi yang lemah, ya kan nadi yang ya. Nah, jadi tanda matinya itu pertama